Hidupku berubah dalam satu malam. Bukan karena keberuntungan, tapi karena hutang ayahku. Aku dipaksa menikahi gadis kaya yang bahkan tak pernah kutemui sebelumnya. Sementara pacarku, dia sedang mengandung anakku. Aku duduk terdiam di ruang tamu yang sempit. Dindingnya sudah mulai mengelupas. Kipas angin tua di sudut ruangan berderit pelan. Di hadapanku, ayah berdiri dengan wajah tegang. Di tangannya selembar kertas yang tampak kusam karena sering dilipat. Kau harus menikahinya, Ardi. Kalau tidak, kita akan hancur. Katanya pelan tapi penuh tekanan. Aku menatapnya dengan pandangan tak percaya. Menikahi siapa? Yah? Tanyaku, walau dalam hati aku sudah takut dengan jawabannya. Rania Handayani. Anak Pak Arman. Kau tahu dia? Pemilik grup properti terbesar di Jakarta. Ayah berhutang padanya, dan ini satu-satunya jalan keluar. Napasku tercekat. Aku mengenal nama itu. Rania adalah gadis yang wajahnya sering muncul di majalah bisnis dan akun gosip Instagram. Cantik, pintar, dan berasal dari keluarga yang punya segalanya. Tapi aku hanya anak tukang servis barang elektronik, hidup pas-pasan, bahkan belum sempat lulus kuliah karena harus membantu ayah bekerja. Yah, aku punya pacar. Namanya Siska. Dan dia hamil. Ayah terdiam, wajahnya berubah antara kaget dan panik. Aku lanjut bicara, suaraku menahan emosi. Aku mencintainya. Yah, kami sudah bersama 2 tahun. Kami bahkan sudah bicara tentang menikah tahun depan. Tapi kau tidak bisa menikahinya kalau kita masuk penjara. Ardi, sergah ayah. Hutang ini sudah jatuh tempo. Kalau tidak dilunasi, kita semua habis. Rumah ini, bengkel itu, semua akan disita. Dan mereka bisa gugat kita secara pidana. Aku berdiri dan berjalan keluar rumah. Mencoba mencari udara segar, meski malam begitu pengap. Di jalan kecil itu, lampu-lampu jalan Temara menyinari langkahku. Aku membuka ponsel dan melihat pesan dari Siska. Aku telat lagi. Aku takut. Ardi, kamu di mana? Hatiku hancur. Aku tahu, dalam waktu dekat aku harus memilih. Dan apapun pilihan itu, seseorang akan terluka. Pernikahan berlangsung seminggu kemudian, di ballroom hotel mewah yang bahkan tak pernah bisa kubayangkan sebelumnya. Semua serba megah, dari bunga-bunga segar yang diimpor dari Belanda, hingga gaun pengantin Rania yang tampak seperti milik putri kerajaan. Aku mengenakan jas mahal yang bahkan tidak berani aku sentuh harganya. Tapi tidak ada kebahagiaan di wajahku. Begitu juga Rania. Dia hanya tersenyum tipis saat para tamu datang memberi selamat. Tapi mata kami tak pernah bertemu lama. Malam pertama kami di kamar hotel terasa seperti pertemuan 2 orang asing. Aku tidak akan mengganggu hidupmu, katanya tiba-tiba, duduk di sofa sambil melepas heelsnya. Pernikahan ini formalitas. Ayahku ingin aku segera menikah agar bisa mewarisi perusahaan. Aku sudah terlalu sering menolak jodoh. Sekarang aku lelah berdebat. Aku menatapnya, masih bingung. Jadi kita pura-pura. Dia mengangguk. Kontraknya setahun. Setelah itu kita bisa bercerai. Selama itu, kita harus terlihat baik di depan publik. Tapi di luar itu, kau bebas. Rasa lega dan bersalah bercampur dalam diriku. Aku mengangguk pelan. Tapi malam itu aku tidak bisa tidur. Ponselku terus berbunyi. Pesan dari Siska terus masuk. Kamu benar-benar menikah? Ini bohong, kan? Aku ke rumahmu, tapi tetanggamu bilang kamu sudah pergi. Kamu meninggalkanku dan anak kita? Aku menutup mata dan menahan air mata yang hampir jatuh. Dunia baruku mungkin penuh kemewahan. Tapi hatiku tertinggal bersama Siska dan anak kami yang belum lahir. Hari-hari setelah pernikahan diisi dengan jadwal yang padat. Rania membawaku ke berbagai acara sosial. Makan malam dengan investor, peluncuran proyek, bahkan wawancara media. Aku menjadi bahan gosip, menantu misterius keluarga Handayani. Tapi di balik senyum di depan kamera, aku hanya merasa hampa. Suatu malam, aku duduk di balkon apartemen mewah yang diberikan sebagai hadiah pernikahan. Kota Jakarta berkilau di bawahku, tapi pikiranku jauh di tempat lain. Rania datang dan duduk di kursi seberang. Kami hanya diam. Sampai akhirnya dia berkata, "Kau masih mencintainya, kan?" Aku menoleh. Siapa? Siska.
Perempuan yang kau sebut malam itu. Aku tidak menjawab, tapi tatapanku cukup jadi pengakuan. Rania mengangguk pelan. Aku tidak akan ikut campur. Tapi hati-hati. Dalam dunia ini, rahasia bisa jadi bencana. Aku menunduk. Aku tahu, permainan ini tidak akan bertahan lama. Dan cepat atau lambat, semuanya akan terbongkar. Hari itu, aku memberanikan diri menghubungi Siska. Sudah hampir 3 minggu sejak aku dipaksa menikahi Rania, dan rasa bersalah tak kunjung hilang. Tanganku gemetar saat mengetik pesan singkat, aku ingin bertemu. Beberapa saat kemudian, balasannya muncul, singkat tapi menusuk hati. Kau masih ingat aku? Aku menarik napas dalam, lalu membalas, tentu, aku ingin bicara. Kami janjian bertemu di taman kecil dekat kampus yang dulu sering kami datangi bersama. Siska datang dengan wajah yang terlihat lelah, tapi matanya tetap penuh ketegaran. Perutnya masih belum terlalu besar. Namun aku tahu itu bukanlah hal yang bisa kuabaikan. Dia duduk diam, matanya menatapku dalam tanpa berkata-kata. Aku yang memulai pembicaraan, aku tahu ini semua sulit untukmu. Aku minta maaf karena aku terpaksa menjalani pernikahan ini. Dia menarik napas panjang dan berkata, ini bukan hanya soal pernikahanmu, Ardi. Ini tentang anak kita. Apakah kau siap bertanggung jawab? Aku menunduk, tak mampu menjawab. Kata-katanya menghantamku seperti pukulan yang bertubi-tubi. Aku bisa mengurus diri sendiri dan anak kita, tapi aku berharap kau bisa menjadi ayah yang bertanggung jawab, ujarnya dengan suara sedikit bergetar. Aku mencoba menggenggam tangannya, namun dia menariknya perlahan. Aku tidak ingin belas kasihanmu, Ardi. Aku hanya ingin kau jujur dan ada untuk kami. Setelah pertemuan itu, aku kembali ke rumah dengan hati yang semakin berat. Rania duduk di ruang tamu saat aku tiba. Wajahnya tampak letih, tapi matanya memancarkan ketegasan. Dia tidak menanyakan kemana aku pergi, tapi aku tahu dia tahu. Kau harus sadar, hidupmu kini terbagi menjadi 2 dunia yang berbeda. Jangan sampai kebohonganmu membuat semuanya hancur, katanya dingin. Aku mengangguk pelan, berusaha menelan air mata. Aku tahu benar dia tidak akan membiarkan semuanya berjalan mudah. Di balik sosoknya yang dingin dan kuat, aku mulai melihat sisi manusia yang tersembunyi, sisi yang penuh luka dan kesepian. Hari-hari berikutnya diisi dengan jadwal yang semakin padat. Aku ikut dalam berbagai acara sosial, bertemu dengan para investor dan tokoh bisnis yang biasanya hanya aku dengar lewat berita. Rania selalu di sisiku, mengenalkan aku dengan senyum profesional yang dipaksanya agar citra kami tetap bersih di mata publik. Aku merasa seperti aktor dalam drama yang tidak pernah aku pilih, berperan demi sebuah alasan yang lebih besar dari diri sendiri. Suatu malam, saat aku duduk di balkon apartemen mewah yang diberikan sebagai hadiah pernikahan, aku melihat kota Jakarta berkilau di bawah sana, tapi hatiku gelap dan berat. Rania datang dan duduk di sampingku, menawarkan secangkir teh hangat. Aku tahu kau masih mencintainya, katanya tiba-tiba. Aku terkejut, menoleh dan menatap matanya. Siapa? Tanyaku pelan. Siska. Perempuan yang kau sebut saat malam pertama kita. Jawabnya sambil menatap tajam. Aku terdiam, dan pandanganku mengakui kebenaran itu. Aku tidak akan menghalangi kau. Tapi ingat, rahasia adalah bom waktu. Sekali meledak, semua akan hancur. Katanya lalu berlalu meninggalkanku sendirian dengan pikiranku yang kacau. Di sisi lain, Siska berjuang sendirian menghadapi kehamilannya. Aku tahu dia kesepian, karena aku juga merasakannya. Aku mencoba menghubunginya, mengirim pesan dan sesekali menelepon, tapi jawabannya selalu singkat dan dingin. Dia terluka dan marah, dan aku pantas menerimanya. Suatu hari, aku ditelepon oleh teman dekat Siska yang memberitahukan bahwa Siska pingsan di kampus dan kini dirawat di rumah sakit. Panik dan cemas, aku segera mencari alasan pada Rania agar bisa keluar dan menemui Siska. Saat aku tiba di rumah sakit, aku melihatnya terbaring lemah. Wajahnya pucat namun matanya tetap tegar menatapku. Apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya lirih. Aku hanya bisa menjawab dengan duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya. Aku takut kehilanganmu dan anak kita. Ucapku dengan suara bergetar. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar mengekspresikan rasa bersalah dan sayangku. Namun, Siska menatapku dengan pandangan yang menusuk.
Jika kau benar-benar peduli, jangan hanya datang saat aku terpuruk. Aku butuh lebih dari itu, Ardi. Aku butuh kau ada di sini, sekarang dan nanti, katanya dengan tegas. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk membuka semuanya kepada Rania. Aku ceritakan keadaan Siska, kehamilan, dan perjuangannya di rumah sakit. Wajah Rania tetap tenang, tapi sorot matanya berubah. Kita tidak bisa terus hidup dalam kebohongan, Ardi. Aku akan bicara dengan ayah tentang kontrak kita. Mungkin sudah waktunya kita putuskan jalan terbaik, katanya. Namun, rencana itu belum sempat kami jalankan. Nathan, sahabat lama Rania yang kini menjadi penasihat hukum perusahaan keluarga, datang dengan membawa amplop tebal berisi foto-foto aku bersama Siska, di taman, di rumah sakit, bahkan saat aku menangis. Aku tahu rahasiamu, Ardi. Jika bocor, ini bisa menghancurkan perusahaan dan keluarga Handayani. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi, katanya dengan nada dingin penuh ancaman. Aku merasa terpojok dan takut. Konflik ini bukan hanya soal aku dan Siska, atau aku dan Rania. Ini sudah menjadi perang yang bisa menghancurkan banyak pihak, dan aku harus memilih dengan hati-hati sebelum semuanya runtuh. Setelah hari-hari yang melelahkan penuh kebohongan dan tekanan, aku mulai menyadari bahwa hidup ini semakin rumit dan tak bisa lagi kujalani dengan cara yang sama. Aku dipaksa menikahi Rania demi melunasi hutang ayah, tapi hati dan tanggung jawabku tetap tertuju pada Siska, pacarku yang tengah mengandung anakku. Rasa bersalah dan dilema setiap hari menyiksa pikiranku. Pagi itu, aku bangun dengan pikiran kusut. Aku tahu aku harus menemui Siska, memberi kepastian dan dukungan, tapi juga aku harus menjalani peranku di hadapan keluarga Rania dan dunia luar yang penuh kepura-puraan. Aku membuka pesan masuk dari Siska. Tolong jangan abaikan aku, Ardi. Aku butuh kau sekarang. Hatiku teriris membaca itu. Tapi aku tahu aku tidak bisa langsung menemui dia begitu saja tanpa penjelasan. Aku segera menghubungi Siska dan kami janjian bertemu di taman kecil dekat kampus, tempat yang dulu sering kami kunjungi. Saat aku tiba, dia sudah menunggu. Mengenakan baju sederhana yang membuatku teringat betapa polos dan tulusnya dia. Dia terlihat lelah, tapi matanya penuh ketegaran dan harapan. Aku duduk di sampingnya, mencoba mencari kata-kata. Aku tahu aku telah membuatmu kecewa, Siska, ucapku pelan, tapi aku harus melakukan ini demi keluargaku. Aku minta maaf. Dia menatapku dalam-dalam, lalu berkata, Ardi, bukan hanya soal pernikahanmu. Ini tentang anak kita. Aku butuh kau bertanggung jawab, bukan hanya sebagai ayah tapi juga sebagai pria yang aku cintai. Kata-katanya menusuk hati, membuatku merasa kecil dan bersalah. Kami berbicara lama, membahas masa depan anak kami, bagaimana aku bisa tetap mendukung dia tanpa harus melanggar janji dan tanggung jawab baru yang kupikul. Dia meminta aku untuk jujur, bukan hanya pada dirinya tapi juga pada diriku sendiri. Aku berjanji akan berusaha sebaik mungkin. Meskipun aku tahu itu tidak mudah. Keesokan harinya, di rumah Rania, suasana terasa dingin dan tegang. Rania duduk di ruang tamu dengan wajah yang sulit kubaca. Aku tahu dia sudah mengetahui pertemuanku dengan Siska. Dia menatapku dengan mata tajam, berkata, Kau harus sadar, Ardi, hidupmu sekarang terbelah. Jangan sampai kebohonganmu merusak semuanya. Aku mengangguk, mencoba menahan perasaan yang bercampur aduk. Di balik sikap dinginnya, aku mulai melihat sisi lain Rania, wanita yang kuat tapi juga menyimpan kesedihan dan kesepian. Kami berdua sebenarnya terjebak dalam permainan yang tidak kami pilih, terpaksa memainkan peran demi keluarga dan masa depan. Hari-hari berlalu, aku terus menjalani pernikahan ini sambil menjaga hubungan dengan Siska. Namun, semua terasa seperti berjalan di atas tali yang sangat tipis. Suatu malam, saat aku duduk di balkon apartemen mewah yang baru saja kami tempati, aku menatap gemerlap kota Jakarta yang tak pernah tidur. Rania datang menghampiriku dengan membawa secangkir teh hangat. Dengan suara pelan, dia berkata, Aku tahu kau masih mencintainya. Aku terdiam, pandanganku menatap jauh ke arah lampu kota. Siapa? Tanyaku pelan. Siska, jawabnya tanpa ragu. Aku tidak bisa menutupi perasaan itu. Dia tersenyum tipis, tapi matanya penuh peringatan. Rahasiamu seperti bom waktu. Kalau sampai meledak, semuanya akan hancur.
Ketegangan semakin meningkat ketika aku mendapat kabar dari teman dekat Siska bahwa dia pingsan dan dirawat di rumah sakit. Aku langsung pergi menemuinya. Melihat dia terbaring lemah dengan perut yang mulai membesar, hatiku sesak. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya, dan berbisik. Aku minta maaf. Aku akan selalu ada untuk kalian. Namun, Siska menatapku dengan mata penuh luka. Jangan datang hanya saat aku lemah. Aku butuh kau hadir sepenuhnya. Ardi, aku tidak ingin kau menghilang lagi, katanya tegas. Aku berjanji dalam hati untuk berubah, untuk menjadi pria yang dia dan anak kami butuhkan. Aku kemudian memutuskan untuk membuka semuanya kepada Rania. Saat aku ceritakan kondisi Siska dan kehamilannya, Rania mendengarkan dengan tenang. Dia berkata, kita tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku akan bicara dengan ayah tentang kontrak ini. Mungkin sudah saatnya mencari jalan keluar yang baik untuk semua. Namun, rencana itu belum sempat terwujud. Nathan, sahabat Rania yang juga penasihat hukum keluarga, tiba-tiba datang dengan membawa amplop berisi foto-foto aku dan Siska. Ekspresinya dingin dan penuh ancaman. Aku tahu rahasiamu, Ardi. Jika sampai bocor, keluarga dan perusahaan akan hancur. Jangan buatku keluar dari kesabaran. Aku merasa terpojok. Takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Konflik yang aku hadapi bukan lagi hanya persoalan hati, tapi juga taruhannya adalah masa D. Setelah ancaman Nathan yang semakin nyata, aku merasa hidupku seperti berjalan di ujung jurang. Semua beban, semua rahasia, semakin menumpuk tanpa henti. Aku harus mengambil keputusan besar, sebelum semuanya benar-benar hancur. Aku mulai sadar, aku tak bisa terus mengorbankan hati dan hidup orang yang kucintai demi sebuah hutang yang kian membelit dan permainan keluarga yang tak kunjung usai. Pagi itu, aku mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa. Aku duduk bersama ayah dan Rania di ruang tamu rumah keluarga Handayani, tempat di mana keputusan besar akan mengubah hidupku. Suasana hening dan penuh ketegangan mengisi ruangan. Aku menarik napas panjang dan berkata dengan suara serak, "Ayah, aku sudah tidak bisa terus begini. Aku harus jujur tentang Siska dan anak kami. Aku tidak ingin berbohong dan menyakiti orang yang aku cintai." Ayah menatapku dalam-dalam. Matanya yang dulu penuh harapan kini tampak lelah dan sedih. "Kau tahu konsekuensinya, Ardi. Tapi aku percaya kau harus bertanggung jawab atas pilihanmu. Keluarga ini bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang kepercayaan," ucapnya pelan. Rania yang duduk di sebelah ayah menatapku dengan mata yang tak lagi dingin, tapi penuh pengertian. Aku juga sudah mempertimbangkan semuanya. Mungkin selama ini aku terlalu keras padamu. Kita harus mencari jalan terbaik tanpa saling menyakiti, katanya dengan suara lembut, berbeda dari sikap dinginnya yang biasa. Kami kemudian mengadakan diskusi panjang dan serius. Ayah menjelaskan bahwa akan ada cara lain untuk melunasi hutang keluarga tanpa harus memaksaku menjalani pernikahan yang tidak aku inginkan. Ia berjanji akan mengatur pertemuan dengan kreditur, agar dapat melakukan restrukturisasi hutang secara baik. Aku merasakan beban besar perlahan menghilang dari pundakku. Rania pun mengalah dan berjanji akan melepas status pernikahan kami secara baik-baik, tanpa drama dan aib yang bisa menghancurkan nama baik keluarga. Setelah mencapai kesepakatan itu, aku segera menghubungi Siska. Hatiku berdebar-debar saat mengirim pesan singkat. "Bisakah kita bertemu? Aku punya banyak hal yang ingin kubicarakan." Balasannya cepat dan penuh harapan, "Aku akan menunggumu." Kami bertemu di sebuah taman kecil, tempat yang penuh kenangan manis dan pahit. Siska tampak lebih lemah dari sebelumnya, namun tatapannya tetap kuat dan penuh keyakinan. Aku memegang tangannya erat dan berkata, "Aku ingin kita jujur dan terbuka mulai sekarang. Aku akan bertanggung jawab penuh pada kamu dan anak kita. Tidak ada lagi rahasia di antara kita." Air mata bahagia mengalir di pipi Siska saat dia tersenyum dan menggenggam tanganku lebih erat. "Aku percaya padamu, Ardi. Aku yakin kita bisa melewati semuanya bersama." Hari-hari berikutnya terasa berat tapi penuh harapan. Aku mulai membagi waktu dengan lebih bijak antara keluarga besar Handayani dan Siska yang sedang hamil. Aku berusaha menguatkan Siska dan memberi perhatian penuh, agar dia tidak merasa sendiri. Kami mulai merencanakan masa depan anak kami, membicarakan nama, dan mempersiapkan segala sesuatu agar kelahiran nanti bisa berjalan lancar. Namun, masalah belum selesai. Nathan,
yang selama ini menjadi penghalang terbesar, tidak mudah menyerah. Dia terus mengawasi langkahku, sesekali memberikan tekanan lewat ancaman terselubung yang membuatku semakin waspada. Aku tahu, agar bisa mengakhiri semuanya, aku harus lebih kuat dan berani menghadapi Nathan secara langsung. Aku memutuskan untuk menemui Nathan secara pribadi di kantornya. Aku datang tanpa rasa takut, tapi dengan tekad kuat untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Saat bertemu, Nathan memandangku dengan tatapan dingin dan sinis. "Ardi, kau pikir aku akan membiarkan rahasia ini terungkap tanpa melawan?" katanya tajam. Aku menjawab dengan tenang, "Aku tidak ingin ada yang terluka lagi, Nathan. Mari kita cari solusi yang menguntungkan semua pihak." Perbincangan itu berlangsung cukup lama dan sengit. Namun akhirnya Nathan setuju untuk berhenti mengganggu dengan syarat aku dan keluargaku harus memenuhi beberapa persyaratan yang adil. Seiring waktu berjalan, aku mulai merasakan adanya perubahan dalam hubungan dengan Rania dan ayah. Kami belajar untuk saling mengerti dan menerima kekurangan masing-masing. Rania yang dulu dingin dan penuh rahasia, kini mulai membuka hatinya dan berusaha menjadi teman yang baik. Ayah yang selama ini terjebak dalam tekanan hutang dan bisnis, mulai memberi ruang bagi aku untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Pada saat yang sama, kehamilan Siska semakin membesar, dan aku semakin siap menyambut kehadiran anak kami. Kami mengunjungi dokter secara rutin, mempersiapkan kamar bayi, dan merencanakan segala sesuatunya dengan penuh cinta dan harapan. Aku ingin anak kami lahir di lingkungan yang penuh kasih sayang, tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam. Suatu malam, aku duduk di balkon apartemen, menatap bintang-bintang yang berkilauan di langit gelap. Rania datang dan duduk di sebelahku, membawa secangkir teh hangat. Kami berbicara tentang masa depan, tentang harapan dan ketakutan yang selama ini kami pendam. "Aku tahu kau masih mencintai Siska," katanya jujur. Aku mengangguk. Aku harus jujur pada diriku sendiri dan pada kalian semua. Aku ingin membangun kehidupan baru yang penuh kejujuran dan cinta. Percakapan itu membuka jalan baru bagi kami. Kami sepakat untuk tidak saling menyakiti dan menjalani hidup masing-masing dengan hormat dan pengertian. Aku merasa lega dan berterima kasih karena akhirnya segala sesuatu mulai menemukan titik terang. Namun, jalan menuju kebahagiaan tidak selalu mulus. Ada saja rintangan yang datang silih berganti. Beberapa rekan bisnis keluarga yang tidak setuju dengan keputusan ini mulai memberikan tekanan. Media mulai mengendus kisahku dan Siska, dan aku harus siap menghadapi sorotan publik yang tak pernah aku inginkan. Tapi aku bertekad, demi anakku dan orang-orang yang kucintai, aku harus kuat. Hari kelahiran anak kami akhirnya tiba. Di rumah sakit, aku menemani Siska dengan penuh perhatian dan doa. Saat bayi kami lahir dengan sehat dan menangis pertama kali, aku merasakan kebahagiaan yang tak tergambarkan dengan kata-kata. Semua perjuangan, air mata, dan penderitaan terbayar lunas dengan kehadiran makhluk kecil yang membawa harapan baru. Kami memberinya nama yang penuh makna, sebagai simbol perjuangan dan cinta kami yang tulus. Aku berjanji akan menjadi ayah yang baik, suami yang bertanggung jawab, dan lelaki yang jujur. Sementara itu, Rania dan keluarganya mulai menerima keadaan dengan lapang dada, dan hubungan kami berangsur membaik. Kini, aku menyadari bahwa keberanian untuk menghadapi kenyataan dan berkata jujur adalah awal dari kebahagiaan sejati. Meski jalan yang kami tempuh tidak mudah dan penuh liku, aku yakin selama kami bersama dengan hati yang tulus dan penuh cinta, semua rintangan akan bisa kami lewati. Aku bersyukur atas pelajaran hidup yang berat ini, yang mengajarkanku arti sejati dari keluarga, cinta, dan tanggung jawab. Masa depan kami mungkin masih penuh ketidakpastian, tapi aku siap melangkah dengan penuh keyakinan, karena aku tidak lagi sendiri. Aku punya Siska, anak kami, dan keluarga baru yang perlahan mulai membentuk ikatan kuat di antara kami.